Indonesia dan aku Indonesia banget. Keajaiban dunia tidak semua terungkap dan terlihat. Kilo yang tersembunyi jauh lebih besar pesonanya. Di setiap pelosok negeri bisa kita temukan sebaran keindahan, baik di atas bumi, di daratan, di lautan, bahkan dari perut bumi sekalipun. Dan yang lebih menarik dari tempat-tempat itu, selain indahnya juga ceritanya. Keinginan untuk berbagi cerita menjadi pendorong pencarianku akan tempat-tempat itu agar semua bisa menikmatinya, baik visual ataupun verbal. Aku akan mulai tracing tempat-tempat yang jadi tujuan dengan bertanya, bahkan mencari tanpa tahu di mana itu. Yang mengasihkan dari semua ini bagiku adalah jejak kenangan yang akan ditinggalkan, bahwa aku pernah berada di sana dan akan selalu ada dalam memori perjalanan petualangan hidup yang pasti ada titik akhir penghentian. Selama rotasi putaran bumi berjalan, aku takkan berhenti. Pijakanku akan kutinggalkan di tanah-tanah asing yang jauh ataupun dekat, agar membekas di sana. Menguji tempat-tempat yang baru dan orang-orang yang baru menjadi sebuah pengalaman yang menarik, di mana kita bisa melihat perbedaan di setiap daerah, baik kulturnya juga orang-orangnya. Namun yang paling tepat untuk mendeskripsikan orang-orang yang kutemui dengan latar belakang yang berbeda, memiliki kebersahajaan yang sama, keramah tamahan, kesantunan, dan keikhlasan dari mereka semua begitu ketara, menerima dan menyambut secara terbuka dengan senyum, sapa, dan salam yang natural sebagai ciri khas kearifan yang murni adanya. Oke geng, langsung aja kita akan bahas tempat yang satu ini, destinasi wisata Gua Monyet yang terletak di Desa Tanjung, Jampang Kulon. Tempatnya ini belum begitu populer. Padahal kalau kulihat yang menarik di sini adalah bebatuan purba yang berukuran sangat besar dengan posisi dan bentuknya yang berbeda-beda menjadi daya tarik tersendiri. Untuk menuju ke Gua Monyet, kita harus memasuki jalan lingkungan, masuk ke tengah-tengah perumahan warga. Di samping itu banyak sekali warga yang menyapa di tengah-tengah perjalanan dengan senyumannya, dan aku juga sempat bertanya-tanya juga tentang jalan menuju ke tempat ini. Dan akhirnya dari informasi yang didapat, aku bisa menemukannya, geng. Dan kita sudah sampai di sini. Cuaca yang sangat panas, namun suhu udara yang lembab di sekitar sini karena banyak sekali pepohonan-pepohonan yang rindang. Mungkin aku akan berteduh dulu sejenak karena ya kita sedang puasa. Tapi semoga saja aku bisa menyelesaikan puasa aku sampai maghrib ya, karena bukan alasan juga kan capek-capean panas-panasan yang dibuat sendiri menjadi alasanku untuk berbuka puasa. Berada di sini rasanya aku seperti berada di zaman prasejarah dahulu, geng. Dan bisa kubayangkan dahulu di sini mungkin bisa saja ada dinosaurus, T-Rex, dan pokoknya hewan-hewan yang hidup di masa prasejarah. Ini keren banget. Batu-batuan yang besar justru menjadi pandangan yang berbeda saat kita melihatnya dengan sangat teliti, geng. Jadi seperti berada di dimensi lain. Aku sendiri merasa kagum dengan tempat ini. Oh ya, geng,
Tempat ini tuh menjadi cagar budaya yang sudah ditetapkan juga oleh pemerintah. Karena memang tempatnya ideal banget untuk pengembangan objek wisata, baik wisata sejarah, wisata alam. Terik matahari tidak menyurutkan langkahku untuk menelusuri sebuah tempat yang memang ini tempatnya itu memang asing bagi kita ya. Bahkan belum banyak orang tahu, geng. Tempat ini adalah sebuah goa yang goa letaknya itu hampir di sisi dari sebuah sungai, geng. Dan kelihatan arus sungainya saat ini tuh debit airnya itu sedang besar, geng. Dan di sini bukan cuma goa saja yang unik, tapi kita juga bisa melihat pemandangan batu-batu yang memang ini usianya sudah ribuan tahun, geng. Bebatuan di zaman dahulu, ternyata sekarang di sini kita masih bisa lihat ya, batuan yang ukurannya itu gede-gede banget, geng. Dan ini pemandangan yang luar biasa. Ini kayaknya kita, Bang Jos, kita harus naik ke atas, baru nanti kita turun. Ya, siap Bang Sel. Kayaknya sih kayak gitu. Oke. Kita ngikuti jalan ini dulu aja ya. Iya. Oke, geng. Dalam perjalanan ini, aku mendapatkan banyak sekali pelajaran tentang fase alam dan fase kehidupan. Bagaimana kehidupan di masa lalu dan masa sekarang, sehingga aku juga bisa membandingkan. Jadi karena kita belum tahu ya di mana letak guanya, semoga aja kita ketemu dengan warga di sini, Bang Jos. Ya. Jadi nanti kita tanya ya, agar nggak salah jalan. Karena, geng, di sini banyak sekali lorong-lorong dari bongkahan batu ya. Jadi batu itu seperti terbelah dua, dan itu adalah lorong yang memang cukup untuk kita berjalan, geng. Nah, ini juga salah satunya, Bang Jos. Lihat deh. Ini keren banget. Itu gimana, Bang Jos? Sangat dalam kayaknya ya. Untuk itu. Apa center? Di tas. Yaudah kita sana aja dulu. Tuh ada si bapak. Yuk kita tanya yuk. Yuk. Go. Oke, geng. Berhubung kita tidak tahu tempatnya, di situ kebetulan saya melihat ada bapak-bapak ya. Bapak punten tuh maros, Pak. Untuk Upami menanyakan gua monyet paling mana, tempatnya. Pak? Seiring waktu berlalu, semua akan berubah. Mulai dari alamnya, cara hidup Jadi manusianya, apa dia, Pak? dan itu pasti jadi sebuah kepastian. Turun, Pak, handap. Aku yang hidup di zaman sekarang sedang membayangkan bagaimana kehidupan di masa lalu. Bapak terang gua monyet tuh, Bapak. Lalu tidak luput juga aku membayangkan kehidupan mana, Pak? di masa yang akan mendatang. Cobi, Pak. Nah teman-teman, Ini, Jos. keberadaan tempat ini Gila. menunjukkan kepadaku kehidupan di zaman batu dahulu. Jadi benar apa yang tercatat dalam sejarah, Sehat, Bapak. bahwa kehidupan zaman purba itu memang benar adanya. Jadi, geng, kebetulan kita nih. Ketika orang hidup di zaman batu, mereka memanfaatkan alam, bebatuan khususnya Karena kalau sebagai misalnya lihat ya, semuanya itu hampir mirip sama. alat bantu mereka dalam Karena bertahan di bongkahan hidup. batu itu banyak sekali lubang-lubangnya, geng. Nih geng, kebetulan ada dua orang warga yang sedang beraktivitas di sini. Mereka memanen buah kelapa ya. Dan mereka baik sekali, geng. Mau mengantar kami ke tempat itu. Inilah orang-orang desa yang bersahaja Dari sana, ke situ, dengan Pak. ikhlas, Di walaupun mereka pohon itu. lelah, Nanti capek, kesini ya, ke kanan ya. beraktivitas. Siap, Pak. Mereka Makasih, dengan Pak, ya. ikhlas menunjukkan tempat itu, geng. Baik Oh, banget ternyata. kan? Iya, turun dari sana ya, Pak. Aku langsung diantar dan ditunjukkan di mana letak dari
gua monyet itu, geng. Entah kenapa ya, gua ini disebut dengan gua monyet, padahal tidak satupun monyet kulihat di sini, geng. Kebetulan ada Tapi jangan si Bapak sampai ya. bilang Kebetulan, geng. yang bawa Untuk tas sungai ya. dari bebatuan yang Arahnya, besar ini, arahnya doang. ini nggak ada airnya. Kalau nganter, Kalau yang bawa tas Jadi itu kita bisa artisnya. kecapean. Nah, yang lagi bawa kamera ini figurannya, geng. Ya kita ikutin aja petunjuk. Oh, ternyata letak dari gua itu ada di seberang sana jalanannya. Jadi aku harus menyeberang dulu jembatan ini, geng. Jalan stop. Nah, dari seberang sana itu aku nanti bisa melihat dengan jelas letak dari gua monyet yang memang tersembunyi, geng. Letaknya itu di tepian sungai ini. Dan aku lihat ya, air sungainya ini terlihat keruh banget. Ngeri juga sih. Takutnya kalau ada air keruh kayak gini tuh habitatnya buaya-buaya Ternyata muara, geng. Ngeri juga ya. Tapi saking penasaran, aku tetap berjalan terus untuk melihat kebenarannya, geng. Kalau misalkan memungkinkan, aku akan siap menyeberangi sungai ini. Kalau tidak ya biar aku lihat dari kejauhan aja deh. Yang penting aku sudah tahu di mana letak dari gua itu, geng. Sini Bang Jos. Ini di sini banyak banget biawak, gede-gede banget, geng. Udah kayak komodo ukurannya. Ya berarti ini bukan biawak, Bang Jos. Ini komodo dan bukan buaya pula, karena buaya itu yang pegang kamera. Emang ya melakukan penelusuran tanpa tahu tempatnya, lalu juga tanpa tahu jalannya juga harus kemana. Ini menjadi sebuah tantangan yang mengasihkan, sehingga aku terus berpikir dan mencari tahu secara mandiri. Aduh, ini juga sebuah kesenangan bagi aku, geng. Jadi jalannya nih kita harus melewati papan bambu ini, geng. Kita turun ke bawah ya. Oke deh, karena memang cuaca panas banget, Doain kita ya supaya Jadi, selamat sampai tujuan. aku mau coba pakai masker dulu dan pakai topi, geng. Ternyata Takut tambah airnya hitam lumayan nanti gede, Bang Jos. kulitku. Tadi di kering. Gak kelihatan nanti di kamera. Bang saya. Tadi kira orang baju tanpa Iya, badan. jalanannya licin ya. Kita sudah melihat tuh pemandangan batu-batu yang udah ribuan tahun. Sangat-sangat keren. Sini, Jos. Ayo Jos, sini Jos. Kayaknya kita bisa nyebrang, Jos. Sini. Aduh, kasihan banget kawanku yang satu ini. Aku ajak menuruni jalanan ini, dia agak kesulitan dan kesusahan karena memang dia bermasalah di kakinya, geng. Sebenarnya masalahnya bukan di kaki, Bang Jos. Masalahnya di badan. Terlalu berat. Aduh, jadi kakinya tuh udah males menopang badan lu. Ini kalau di sini sibuk banget ya. Tapi keren Bang Jos ini ya. Pohon-pohonnya rindang. Jiwa petualangan itu sangat tinggi, geng. Dan dia nggak pernah menyerah, lihat tuh kan. Aduh, dia tuh bukan lari tapi gelinding. Nah, ada sawah. Minyak lorongnya, Terus Bang. kita lurus aja ya. Lihat aja. Inilah Kayak batuan-batuan waktu di purba. Di sini banyak banget ini, geng. Biawak. Ya Allah, gede-gede. Pokoknya udah kayak komodo ukurannya ya, Bang Jos. Ayo. Kejar, Bang Jos, kejar. Ikutin terus komodonya. Wow. Kita sudah terlihat aliran sungai yang sangat deras Ini ini. bener-bener harus hati-hati Nampaknya banget. kita kalau untuk menuju ke gua kita harus melewati sungai ini kayaknya.
Ternyata itu letak guanya, geng. Tuh, saya mah jalannya harus hati-hati karena kakinya aduh lagi cedera. Letak guanya di sana. Tapi untuk sampai ke sana berarti Yang licin. dia harus nyebrang kali ini. Sedangkan kalinya ini lumayan dalam, geng. Kalau untuk riakan ini mungkin ya, walaupun arusnya kencang, tapi ini nggak terlalu dalam, geng. Tapi kalau yang tepat itu di depan pintu guanya, nah itu dalam banget malahan. Wah, kayaknya kita nggak bakalan bisa ke sana, Bang Jos. Ya, Soalnya debit airnya lagi gede, kayaknya kita gak bisa melewati ke sana ya. nggak bisa. Sorry, Coba kita cari jalur lain dari sana. Tadinya niatnya sama Bang Selo mau masuk ke gua sana. Cuman berhubung airnya sangat deras ini kita kayaknya gak bisa lewat untuk ke sana. Sangat berbahaya. Ini bagusnya, aku berada di atas batuan besar ini, jadi bisa langsung melihat si pintu guanya itu, guys. Lurus dengan pintu guanya. Nanti harus ke sana naik nanti. Oke. Jos, Yuk. ayo tuh. Oh ini jalannya ada nih. Untuk mencapai ke depan pintu goa itu, ternyata aku harus melewati batuan-batuan besar ini, geng. Mungkin aku harus melompatinya ya, karena jaraknya yang lumayan agak sedikit berjauhan dan terjal juga. Batuan ini gede, jadi ketinggiannya 2 meteran, geng, dari bawah. Ngeri kalau sampai terpleset, aku bisa langsung nyemplung ke cepur kali nih. Oh, berarti dari situ. Oh, dari situ berarti. Hah? Bisa. Nah, Untuk menuntaskan misi petualanganku, sesusah apapun dan sesulit apapun nih jalan yang kupijak, rintangan yang akan kulalui, aku tak akan menyerah, geng. Aku akan mencoba mencari jalan lain, jalan yang lebih mudah aksesnya mungkin. Walaupun sulit, aku akan coba berusaha ya, geng ya. Karena kalau nggak sampai ada di sana, pasti aku akan sangat merasa penasaran dan nggak puas rasanya. Dari titik ini aku sudah melihat pintu goanya. Tapi di bawah goa itu ada aliran air yang lumayan kelihatan dalam sih, dan warna airnya pun keruh, geng. Aku agak takut juga, takutnya di sana ada buaya ya, selain dari buaya darat sahabatku. Nah, akhirnya aku sudah sampai di depan mulut guanya, geng. Kalau aku lihat sih ya, dari pintunya yang luas ini, mungkin panjangnya dari lorong gua ini sekitar 50 meteran saja ke dalam. Dan banyak sekali dari celah-celah batuan besar itu juga lubang-lubang lainnya, geng. Mungkin disinilah tempat bermainnya satwa liar atau monyet, hingga tempat ini dinamakan sebagai gua monyet.
Nah, kalau misalkan ini tempatku bermain sama Bang Jos, mungkin gua ini juga dinamakan sebagai gua Selo. Ini keren kan, geng? Bebatuannya ini loh. Aduh, lihat deh. Aku berasa seperti berada di sebuah film Tarzan kan? Wah, ini bagus banget nih. Ini kalau udah terekspos, kayaknya orang-orang produser-produser film yang melihat ini, mereka pasti bikin film di sini, geng. Penelusuranku tentang gua monyet ini akhirnya aku cukupkan sekian dulu ya, geng. Sekarang aku mau kembali pulang dan menuju ke objek wisata lainnya. Sok, ayo. Spot-spot terindah tuh di sini masih banyak yang tepatnya tidak terlalu jauh dari sini. Karena dalam perjalanan aku juga sempat ketemu dengan warga dan bertanya tentang tempat-tempat yang lainnya yang mungkin saja bisa ku ulas untuk kalian semua yang selalu mengikuti perjalanan petualanganku sambil ngabuburit ya, geng ya. Aku rehat dulu. Nah, di sini ada bapak-bapak juga baik banget nih, ngasih 2 butir kelapa untuk buka puasa nanti. Makasih ya Pak, aku bawa pulang nih. Siapa tahu di perjalanan nanti kita ke maghriban bisa buka di jalan. Oke, terima kasih sahabat-sahabatku, sahabat Indonesia banget. Salam dari aku Selo, Bang Jos, Bang Gusman, dan Bang D yang tidak sempat ikut. Jumpa lagi di konten-kontenku yang selanjutnya. Semoga kalian terhibur.